Shalom, selamat datang dan beribadah online di GBI Menteng. Selamat beribadah dan menikmati hadirat-Nya. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh datang beribadah kepadamu. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa doa kami untuk para pemimpin rohani kami. Gembala sidang kami Pak Niko beserta 4 wakil gembala Tuhan. Gembala rayon kami, gembala kami di tempat ini. Mohonkan perlindungan, kesehatan, penyertaan-Mu atas mereka Tuhan. Bila setiap pelayanan mereka terus Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu dinyatakan dan umat-Mu diperlengkapi Tuhan menjadi umat yang layak bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Apapun pergumulan hari-hari ini, Engkaulah sumber kekuatan Tuhan. Yang letih lesu beban berat Kau beri kelegaan Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan, yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu hari-hari mengalami kemenangan, terobosan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha. Apapun yang dikerjakan umat-Mu hari-hari ini, Engkau turut bekerja Tuhan, berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Urapi dengan dahsyat Tuhan. Firman itu akan memerdekakan kami, membangkitkan iman kami Tuhan. Untuk bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Mohonkan damai atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan pencurahan Roh Kudus. Pentakosta ketiga sungguh-sungguh terjadi sebangsa kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami dari Presiden, Wakil Presiden, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, pemerintah pusat sampai ke daerah. Berikan roh hikmat, takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh mengelola bangsa ini. Sehingga nama-Mu dimuliakan atas negeri ini. Terima kasih buat Indonesia. Terima kasih buat pemulihan, kesembuhan. Bangsa kami pulih dari COVID-19. Bangsa kami keluar dari segala resesi. Terima kasih Tuhan. Hingga nama-Mu ditegakkan, dimuliakan atas bangsa kami. Hingga pada waktunya setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi-Mu yang sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kami doakan. Hanya di dalam nama Yesus kami mau memuji dan bersorak-sorai bagi nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang mau bersorak-sorai. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami mau menari. Kami mau menyanyi bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Bersama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kami bersuka cita Tuhan. Kami mau bersorak. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat
Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Kami bersuka cita Tuhan, kami mau nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Biar musik memuji Tuhan. Bersama katakan glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, hallelujah.
Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan melindungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjaga di segala jalanku. Mereka akan menantangku di atas mereka, supaya kakiku jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kukenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25,
Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu kami rasakan Tuhan. Penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan, tak pernah berubah dari dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Thank you Lord Jesus. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang,
tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Kami taruh iman kami di Tak dalam pernah ku Tuhan. ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami taruh iman kami di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Walau kami tak dapat melihat Tuhan, apapun yang terjadi
kami mau tetap percaya, kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuria laba ya syandara laba laba laba, hidara laba kasyandara laba laba ya si. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan untuk setiap langkah hidup kami. Haleluya. Syara laba 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 ya syandara laba ya si. Haleluya. Biara laba kasyara laba laba ya si. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur. Biara laba ya syara laba laba laba. Tunda laba 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 laba. Lord, syara laba laba laba. Thank you, Lord. Yes, Lord. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala sukacita kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan, biar apa yang menjadi isi hatimu boleh tersampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom saudara, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk banyak-banyak membaca, merenungkan, memahami, untuk melakukan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pengurapan yang ada di dalam kami, yang datang daripadamu, pengurapan yang akan mengajar kami dalam segala sesuatu yang Yesus ajarkan. Terima kasih Bapa,
bahwa kami dapat bersandar sepenuhnya kepadamu untuk membukakan dan menyingkapkan kebenaran-Mu dalam hati pikiran kami dan memberikan kepada kami mata hati yang terang untuk dapat mengenal-Mu dengan benar. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini, dan berikan kemampuan kepada kami untuk dapat melakukannya, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah terang dan cahaya bagi kaki, bagi jalan kami, dan firman-Mu tidak berubah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, amin. Baik, saya akan mulai dengan membaca dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 46. Ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku. Di sini kita melihat bahwa Tuhan sendiri mengajak kita semua untuk mengingat hal-hal yang dahulu dari sejak permulaan waktu. Untuk apa? Tentu masing-masing kita memiliki ingatan-ingatan tentang masa lalu. Bahkan seringkali waktu kita sedang berbicara dengan teman atau orang lain, masih banyak yang mengingat ketika dia masih kecil misalnya, masih bisa mengingat hal-hal yang terjadi dalam jangka waktu yang lama sekali di waktu yang lalu. Masih bisa menceritakan peristiwa-peristiwa pada waktu dulu. Dan ternyata tidak semua ingatan itu adalah ingatan yang menyenangkan. Ada juga ingatan yang menyakitkan. Jadi untuk apa Tuhan mengajak kita untuk mengingat hal-hal yang dahulu? Di samping tentu saja kita juga perlu memahami bahwa sejarah itu penting. Tetapi di sini dengan tegas Tuhan katakan, Akulah Allah. Tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku. Jadi yang perlu kita ingat, bahkan sejak dahulu kala, ya, sejak bertahun-tahun yang lalu, yang harus selalu kita ingat adalah bahwa Tuhan itu ada. Dan bahwa tidak ada yang lain. Hanya ada satu Tuhan, dan Dia tidak berubah. Ya, situasi berubah. Pengalaman berbeda-beda. Ada yang mendatangkan tawa, ada yang mendatangkan tangis. Dari zaman ke zaman perubahan demi perubahan terjadi. Tren-tren lama muncul, kemudian diganti dengan tren-tren yang baru. Dan seterusnya. Hidup kita terus-menerus diwarnai dan dipengaruhi oleh perubahan demi perubahan yang terjadi. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Tuhan.
Tuhan tidak boleh kita lupakan. Karena kalau kita mau memahami hidup ini dengan benar, Tuhan harus ada di pusat daripada kehidupan kita. Ingat Tuhan. Ingat seperti apa Dia. Ingat Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Ingat bahwa Dia tidak berubah. Dia bukan manusia yang berubah-ubah. Dia bukan waktu. Dia tidak sama dengan zaman. Dia tidak sama dengan situasi. Dia tidak sama dengan pengalaman. Dia Tuhan. Jadi kalau Tuhan ada di dalam pusat perhatian kita, maka fokus kita itu terus kepada Tuhan. Apapun yang mau berubah terserah. Tetapi Dia tetap Tuhan. Firman-Nya tidak berubah. Janjinya tidak berubah. Dia tetap sama. Dan itu yang penting. Oleh karena itu firman Tuhan melanjutkan, yang memberitahukan dari mulanya. Jadi sejak awal Tuhan adalah Tuhan yang berfirman. Dia tidak bisu seperti berhala-berhala yang dibuat dari kayu atau dari batu atau dari besi atau dari apapun juga. Dia Tuhan yang berfirman, yang berkomunikasi dengan kita, yang memberitahu kita. Dia tidak tinggal diam. Bahkan ketika Adam dan Hawa mengkhianati Tuhan dengan melanggar perintahnya, dan mereka jatuh dalam dosa, Tuhan mencari Adam dan Hawa. Adam, Adam, di manakah engkau? Bisa saja Tuhan meninggalkan manusia karena telah mengecewakan Dia. Mungkin pikir orang seperti itu. Tapi tidak. Bukan Adam yang mencari Tuhan. Justru dikatakan manusia bersembunyi dari Tuhan. Dan itu yang sering terjadi juga dengan kita, bukan? Kalau rasa bersalah kita terus menghantui hidup kita, ada hal-hal yang belum kita bereskan dengan Tuhan, ada hal-hal yang kita sembunyikan dari Tuhan, maka kita rasanya ingin terus menghindar dari Tuhan. Adam dan Hawa sembunyi, tapi siapa yang bisa sembunyi dari Tuhan? Siapa? Manusia tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Iblis pun tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Mau lari kemana? Dia Tuhan. Dia tidak membutuhkan teknologi surveillance. Dia tidak perlu memasang CCTV di setiap sudut pohon, sudut Taman Eden. Tidak perlu. Mau lari kemana? Tapi kabar baiknya adalah bahwa Tuhan mencari manusia dan Tuhan memberitahu bagaimana manusia dapat menghampirinya kembali. Karena Tuhan menutupi Adam dan Hawa dengan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Dia yang lakukan itu. Ya, karena keselamatan hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Adam dan Hawa menutupi diri mereka, tetapi tidak bisa menutupi dosa mereka dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan yang menyediakan cara penebusan dengan korban. Ada binatang yang dikorbankan dan kulitnya
untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Itu yang harus selalu kita ingat. Tuhan, Dia tidak berubah. Kalau dari dulu Dia mencari kita, Dia tidak tinggalkan Adam dan Hawa, itu yang akan dilakukan sekarang. Kalau dulu Dia berbicara, sekarang pun Dia berbicara. Setiap janjinya itu ya dan amin. Karena Dia bukan manusia yang dapat berbohong. Dan Tuhanlah yang akan menjadi sumber kekuatan, akan menjadi dasar yang kokoh dari kehidupan iman kita. Karena kita tidak bersandar pada atau mengandalkan atau berharap pada manusia. Kita tetap berharap kepada Tuhan dan mengandalkan hanya Tuhan saja. Itu yang selalu perlu kita ingat. Dia adalah Tuhan yang memberitahu dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dari kedua ayat ini, saya ingin memberikan intro tentang satu topik yang lagi sedang ramai dibicarakan, khususnya di hari-hari yang seperti ini, yaitu tentang akhir zaman. Apakah kita telah tiba di akhir zaman? Ada yang berkata iya, ada yang berkata tidak. Ada yang berkata ya sudah tiba, ada yang berkata belum, bahkan ada yang berpendapat masih lama lagi. Dari dua ayat ini, saya akan memulai dengan dua hal yang paling pokok untuk memahami akhir zaman. Yang pertama adalah masalah waktu. Karena di sini Tuhan berkata, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Itu waktu. Ya, kita sering mengucapkannya dengan istilah jadul, zaman dulu. Ya, ketinggalan zaman itu waktu. Ada waktu yang disebut dengan permulaan. Dan kalau kita ingat apa yang Tuhan lakukan pada awal waktu, kita ingat tentu bahwa Tuhan ciptakan langit, bumi isinya, dan Tuhan ciptakan waktu itu. Ada pagi, ada petang, ada hari pertama, hari kedua, Tuhan ciptakan waktu. Karena Dia sendiri tidak dibatasi oleh waktu, Dia hidup di atas waktu, Dia Tuhan. Hanya manusia yang terbatas oleh waktu. Dan bahkan iblis juga, karena iblis berkata, dia tahu waktunya sudah dekat. Iblis tahu waktunya sudah dekat. Jangan sampai iblis tahu waktunya sudah dekat, kita, anak-anak Tuhan, malah tidak tahu. Jadi waktu penting. Karena waktu itu Tuhan yang tetapkan. Bisa kita sebut dengan istilah kairos. Waktu Tuhan. Jadi akhir zaman itu adalah waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Apa yang akan terjadi di akhir zaman, yang akan terjadi, yang sudah pasti akan terjadi, Tuhan akan lakukan apa yang Dia mau menurut waktunya, waktu Tuhan. Ya, Tuhan tidak tunduk kepada waktunya manusia. Tuhan tidak bisa didikte oleh waktunya iblis. Tuhan tidak tunduk kepada waktu siapa-siapa. Tuhan melakukan apapun yang Dia mau pada waktu yang telah Dia tetapkan. Kairos. Jadi dengan kata lain, kalau waktunya sudah tiba, sebaiknya kita menyesuaikan hidup kita menurut waktunya Tuhan.
Karena Tuhan tidak akan merubah waktunya sekedar karena mungkin kita nggak setuju begitu, kemudian ya sudahlah ya. Tuhan kompromi, waktunya dia rubah, tidak demikian. Jadi saya akan bicara sedikit saja tentang kairos. Ya. Waktunya Tuhan. Karena belakangan ini saya dengarkan ada begitu banyak terminologi yang diberikan untuk situasi dan saat di mana kita hidup hari-hari ini. Ya, ada yang bilang ini zamannya COVID misalnya. Mengapa? Karena itulah situasi yang seluruh dunia sedang hadapi. Jadi disebut ini zamannya COVID. Tetapi Alkitab tidak menyebutnya demikian. Alkitab memang bernubuat di hari-hari terakhir akan muncul banyak hal, salah satunya penyakit itu akan muncul, sampar dikatakan di kitab Wahyu. Tetapi itu bukan hanya satu-satunya yang bakal muncul. Sekarang kita lihat di sekitar kita ada begitu banyak orang yang sedang mengalami pergumulan berat dengan masalah ekonomi misalnya. Bukan hanya penyakit. Berapa banyak orang yang mengalami kesukaran di bidang ekonomi, kebangkrutan, kemiskinan, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Bahkan satu kali saya mendengar seorang pengkhotbah, ketika berkhotbah, kata COVID itu mungkin disebutkan sekitar 10 kali, nama Yesus cuma sekali. Tidak dipungkiri tentu bahwa situasi ini akan begitu menyita perhatian kita. Dan bahkan banyak orang yang bukan hanya perhatiannya, tetapi kekhawatirannya memuncak. Dan itu tidak bagus bukan secara psikologis, apalagi buat mereka yang punya masalah dengan jantung dan dengan berbagai penyakit kritis. Kalau tiba-tiba dilanda oleh ketakutan yang sangat, itu justru mematikan sekali. Oleh karena itu di session berikutnya, saya akan bicara tentang terminologi. Kita harus sesuaikan terminologi kita dengan Alkitab. Tentang waktu. Saya akan baca sekarang dari Matius pasal 24. Di dalam Matius 24, Tuhan menyebut saat kedatangannya seperti pada zamannya Nuh. Saya akan baca dari ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Nah, itu terminologi Alkitab. Tuhan menyebut zaman ini, yang kita sebut akhir zaman, dengan istilah zaman Nuh. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ada persamaan dengan zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, ini menarik juga. Akhir zaman adalah saat di mana anak manusia akan datang kembali, Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini. Tidak bicara soal kiamat, tapi justru bicara tentang kedatangan Tuhan. Itu yang alkitabiah. Tetapi juga akan terjadi seperti pada zamannya Nuh menjelang kedatangan anak manusia. Kita tentu semua bersukacita bahwa kelak Yesus akan datang kembali dan mengakhiri semua penderitaan ini. Tetapi di sini dikatakan sebelum dia datang kembali akan ada satu masa di mana akan terjadi seperti pada zaman Nuh. Dan rata-rata orang kalau ingat zaman Nuh itu pada umumnya yang diingat adalah air bah. Karena memang belum pernah ada air bah yang seperti itu yang menutupi sampai puncak gunung yang tertinggi sekalipun.
Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya tentu makan dan minum tidak salah. Tapi kalau ekses, itu salah. Itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Kawin dan mengawinkan tentu tidak salah. Tapi kalau ekses, itu tidak baik. Dengan kata lain, manusia tidak dapat menguasai dan mengendalikan diri. Dan hidup secara hedonistik. Tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi peraturan yang diikuti. Semua dilanggar. Dan bahkan tidak akan tertarik untuk berpikir tentang Tuhan. Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa yang dialami oleh Nuh pada waktu itu? Kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Saya akan baca itu di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4. Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Pada waktu itu. Perhatikan kata waktu. Pendek cerita, Tuhan datang kepada Nuh dan berkata, Nuh, aku akan menghabisi semua yang hidup ini. Semua kehidupan akan aku akhiri. Semuanya. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Kenapa Tuhan ingin menghabisi semua yang hidup? Kenapa? Tuhan kasih tahu kepada Nuh alasannya. Dikatakan di dalam ayat 5 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar, rupanya itu yang Tuhan lihat ya. Kejahatan memuncak. Dunia dibanjiri dengan kejahatan. Itu yang Tuhan lihat. Kejahatan. Tuhan bilang, hari-hari ini akan seperti pada zaman Nuh. Jadi jangan kaget. Kalau kita lihat kejahatan di mana-mana memuncak, bukannya berkurang, bertambah. Tuhan sudah kasih tahu. Kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu, bayangkan itu, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Betapa mengerikan hidup di dunia ini jikalau kecenderungan hati manusia adalah untuk selalu melakukan yang jahat. Kalau Tuhan tidak hentikan waktu itu, tidak ada lagi manusia di bumi ini. Karena manusia akan menghancurkan semua yang bisa dihancurkan, termasuk dirinya sendiri. Jadi pada zaman Nuh, tibalah waktunya, tibalah kairosnya, di mana Tuhan harus menjatuhkan hukuman. Harus, karena dia adalah hakim yang adil. Dia Tuhan, dia berdaulat. Dia harus menjatuhkan hukuman. Karena kita lihat ini sudah melampaui batas ini. Apakah kita juga hidup di zaman yang seperti itu? Di mana kairosnya tiba, Tuhan harus menjatuhkan hukumannya atas kejahatan manusia.
Saya bisa bayangkan Nuh pada waktu itu. Ketika Tuhan datang dan berkata, Nuh ini semua akan aku habisin yang hidup. Saya bisa bayangkan apa pikiran Nuh ya. Jangan deh, kalau bisa tunda dulu dah. 10 tahun lagi dah, 10 tahun kasih kesempatan. Saya tidak tahu apa yang berkecamuk dalam pikirannya Nuh. Tapi satu hal yang pasti, kalau waktu Tuhan sudah tiba, tidak ada yang bisa menghindar. Tidak ada yang bisa menghindar. Kita tidak bisa menghindar dari waktunya Tuhan, kita tidak bisa menyangkali waktu Tuhan, kita nggak bisa pura-pura cuek sama waktunya Tuhan. Kalau sudah tiba ya Tuhan akan bekerja menurut waktu yang telah Dia tetapkan. Nuh melakukan sesuatu yang lebih smart. Di tengah situasi seperti itu, dia terus menjaga hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang dia lakukan. Telinganya telah mendengar apa yang Tuhan katakan. Tetapi dia terus melekat kepada Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dan dia terus hidup berkenan kepada Tuhan. Dia terus lakukan itu. Terus terfokus kepada Tuhan. Dan akibatnya, apa yang terjadi? Di tengah-tengah suasana hukuman Tuhan yang akan jatuh ke atas manusia yang hidup pada waktu itu, Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan di dalam ayat 9 dikatakan Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bayangkan saudara, kedatangan Tuhan itu sering kita percayai sebagai waktu yang tidak diketahui orang. Dia akan datang seperti pencuri. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan tentang zaman Nuh. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal terjadi. Tapi lihat baik-baik di sini. Semua orang tidak tahu kapan air bah itu akan terjadi, dan bahkan tidak ada yang tahu bakal ada air bah yang menutupi bumi. Tetapi lihat di sini ada satu orang yang tahu persis apa yang bakal terjadi. Kenapa? Karena Tuhan kasih tahu sama dia. Siapa orang itu? Nuh, orang yang mendapat kasih karunia berlimpah-limpah dari Tuhan. Orang lain nggak tahu apa-apa. Orang lain terjebak seperti kedatangan pencuri. Nuh tidak. Nuh tidak. Dia tahu persis apa yang bakal terjadi. Dan apa yang dia lakukan? Dia lakukan persis apa yang Tuhan suruh. Yaitu membuat bahtera. Dan dia selamat. Dia tidak terjebak. Dia tidak kecolongan. Dia tidak heran mengapa tiba-tiba air bah. Tidak. Dia tahu. Dia terus melekat kepada Tuhan. Dia terus fokus kepada Tuhan. Dan dia persiapkan dirinya. Dan ketika sudah tiba waktunya air bah itu terjadi, dia sudah aman di dalam kapal. Berarti hal yang sama pun akan terjadi kepada setiap kita yang di hari-hari ini terus melekat kepada Tuhan, terus fokus kepada Tuhan, dan terus lakukan kehendak Tuhan. Karena kita pun dapat mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan bahkan lebih lagi karena kita ada di dalam Yesus. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan, hikmat, akal budi, kasih yang berlimpah-limpah, anugerah yang berlimpah-limpah. Sehingga kita terus melekat kepada Tuhan di hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih bahwa segala sesuatu yang terjadi di hari-hari ini tidak terlepas dari pengamatan-Mu. Dan Engkau tetap Tuhan. Di zaman purbakala Engkau Tuhan. Di zaman akhir Engkau tetap Tuhan. Kuasa-Mu tidak berkurang, kasih-Mu tidak berkurang, keadilan-Mu tidak berkurang. Dan karena itu kami tidak mau takut, kami tidak mau ragu. Kami mau terus mendekatkan diri kepadamu dan tidak fokus kepada segala kebohongan-kebohongan yang sedang dilontarkan setiap detik. Tetapi kami justru terpusat pikiran dan hati kami kepada firman-Mu.
Karena hanya firman-Mu yang tidak tergoyahkan dan hanya firman-Mu yang benar. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan bahwa hukuman atas orang fasik itu tidak akan menimpa orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. 1.000 orang rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami. Kami akan melihatnya dari jauh, melihat pembalasan yang dilakukan Tuhan terhadap orang fasik. Tetapi itu tidak akan menimpa kami. Dan justru di tengah situasi seperti ini kami berdoa. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Tolong kami untuk membawa banyak orang kepadamu. Menuntun banyak orang kepada kebenaran. Karena satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Bukan siapapun, bukan orang-orang yang punya keahlian tertentu. Tidak, satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah Engkau sendiri Tuhan. Karena kalau semua ini akan mengarah kepada hukuman Tuhan, siapa yang dapat menyelamatkan kalau bukan Tuhan sendiri? Terima kasih Tuhan. Engkau lindungi kami oleh kuat kuasa darah-Mu. Engkau lingkupi kami dengan hadirat-Mu sendiri. Engkau berikan setiap anak-anak-Mu yang hidup dekat dengan-Mu, yang cinta Engkau, yang hanya mengandalkan Engkau. Kau berikan perlindungan yang sempurna, Kau berikan kekuatan yang berlipat kali ganda, untuk terus berdiri tegak dan memberitakan kabar baik kepada mereka yang akan segera binasa. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah hukuman tersedia belas kasihan Tuhan juga. Asal kami mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita katakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan. Wah, hari ini semua terlihat bersuka cita karena hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Kami keluarga besar GBI Menteng mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Jerry Lubis. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Mengajak jemaat Tuhan untuk bergabung di dalam grup saat teduh yang disediakan oleh gereja kita, di mana dalam grup terdapat 7 orang yang disertai dengan gembala untuk membimbing dan mengingatkan kita dalam saat teduh. Jemaat Tuhan yang rindu bergabung dapat menghubungi sekretariat gereja. Berikut adalah account dan barcode persembahan gereja GBI Menteng. Jemaat Tuhan, berikut kegiatan gereja kita dalam 1 minggu ke depan. Selasa, 26 Januari 2021, kita akan bersama-sama bergabung di Menara Doa SICC yang diadakan 2 sesi. Sesi yang pertama pukul 14.00 sampai 16.00. Sesi yang kedua pukul 20.00 sampai 22.00 via Zoom. Jemaat Tuhan dapat mengikuti salah satu sesi, disesuaikan dengan waktu masing-masing. Indonesia
Indonesia akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama Tuhan. Healing Worship for Indonesia setiap hari Rabu pukul 19.00 sampai 20.00. Rabu ini akan diadakan via Zoom. Worship leader dilayani oleh PDP James dan Yohana, pelayan full-timer pendoa SICC. Jumat is CG Day. Jumat ini adalah spesial CG sekaligus ibadah penghiburan untuk saudara kita Trimulyo. Serta jangan lewatkan pujian penyembahan di pagi hari di Worship Fajar. Setiap hari Sabtu pukul 4.30 via WhatsApp Group. Sekian informasi gereja kita dalam 1 minggu ini. Selamat mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap harinya. Biarlah iman kita selalu terpelihara dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Sampai jumpa minggu depan di ibadah raya online GBI Menteng. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Hana Kristanto pukul 10.00 via YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi kita semua untuk bekerja sama dalam proses pembangunan gedung gereja Bethel Indonesia di Desa Lawang Kanji, Kalimantan Tengah. Sangat antusias bergotong royong untuk proses pembangunan gereja karena mereka merindukan memiliki tempat yang layak untuk datang menyembah Tuhan. Gedung gereja yang sedang kita bangun berukuran 105 meter persegi dengan panjang 15 meter dan lebar 7 meter. Sejauh ini proses pembangunan telah sampai pada kerangka dari fondasi dan juga tiang-tiang, serta sudah tersedia juga balok untuk atap. Namun ada beberapa bahan bangunan yang masih kita perlukan untuk pembangunan gedung gereja ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, papan untuk lantai gedung gereja sejumlah 210 lembar. Papan untuk dinding 336 lembar. Jadi total papan yang diperlukan 546 lembar dengan harga per lembarnya Rp90.000. Maka jumlah harga untuk papan adalah Rp49.140.000. Selanjutnya, untuk keperluan paku sebanyak 40 kilo dengan harga Rp20.000 per kilo. Maka jumlah untuk harga paku Rp800.000. Plafon kalsibut diperlukan sejumlah 100 lembar dengan harga per lembar Rp100.000, maka jumlah seharga Rp10 juta. Dalam pelaksanaan pembangunan ini ada beberapa tukang yang bekerja serta dibantu oleh beberapa jemaat. Upah tukang yang tersisa Rp20 juta. Maka jumlah total keperluan untuk pembangunan gedung gereja Bethel Indonesia Jemaat Lawang Kanji adalah Rp79.940.000. Atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus selalu berkati kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita menyembah Tuhan dan sudah ditaburi dengan firman yang luar biasa. Kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan sangat senang umatnya memberi kepada Dia, asal kita lakukan dengan sukacita, kita lakukan dengan iman percaya, dan dengan ucapan syukur. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, Engkau berkati umat-Mu, Engkau tahu umat-Mu senang memberi kepadamu. Berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga, bahkan yang studi demikian pula, masa depan mereka, Tuhan, ada di tangan-Mu. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktunya kita untuk berpisah, tapi kita ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera. Jangan kau sekalipun lupa bahwa engkau disayang Tuhan Yesus, engkau dibela, engkau diberkati, masa depanmu ada di tangan Dia. Kemurahan Bapa kasih Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini, sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawabku. Aku Tuhan berkati, selamat berhari Minggu.